normal, ya coba lihat semuanya. Kalau kita mau bertumbuh juga sesuai dengan yang tentunya yang kita inginkan, pasti kita akan melatih hidup kita. Benar nggak, saudara? Ya, dan saya percaya sekali buat yang tentunya tubuhnya rasanya kurang seimbang, kita akan latih kembali. Yang merasa secara secara karakter, ya, yang Tuhan mau rubah, tentunya kita harus latih lagi dan kita belajar lagi untuk dibentuk lebih banyak lagi. Dan saya percaya sekali kesempatan pada hari ini Tuhan mau melatih kita menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang normal di hadapan Dia. Ada amin? Ya, saudara, coba lihat semuanya ke depan. Hari ini Tuhan mau saudara menjadi orang Kristen yang normal. Kalau saudara tidak normal, ada banyak orang Kristen saya ketemu di bawah dari normal, maka saya ketemu orang ini jadi abnormal. Ya, saya percaya tidak ada orang yang mau jadi abnormal. Ya, cacat, punya persoalan, tidak tahu dia harus lakukan apa. Tapi sebaliknya lagi saya ketemu banyak orang Kristen, ya, maunya di atas normal terus. Itu saya sebut paranormal. Ya, jadi hari-hari ini ada banyak gereja yang mengajarkan yang abnormal, tapi juga ada gereja yang mengajarkan jadi paranormal. Tapi saya percaya sekali Tuhan mau saudara jadi orang yang normal. Ada amin? Ya, saudara, hidup ini kalau kita menjalani prinsip normal berasal dari kata norma. Saudara mesti tahu, kata normal berasal dari kata norma. Artinya apa? Hidup yang normal adalah hidup berdasarkan dari norma, standar, dari parameter yang semestinya yang kita punyai dalam hidup ini. Sebab itu saya percaya Tuhan mau membawa saudara menjadi orang Kristen yang normal. Kalau punya tinggi badan, kita punya yang namanya apa lagi? Kita punya kondisi tubuh, kita punya kondisi jiwa, kita punya kondisi roh yang sehat. Dan saya percaya ini adalah life exercise yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Nah, namun pada minggu yang lalu kita sudah belajar dari Kak Julius bagaimana dia mempraktekkan life exercise. Bagaimana dia melatih anaknya. Dan dia melatih dirinya juga sebagai seorang ayah, supaya sungguh saudara, ya, dalam hidup ini kita bisa belajar banyak hal, dan kita bisa bertumbuh di dalam banyak hal. Dan hari ini saya mau mengajak saudara melihat sisi yang lain. Makanya saya percaya sekali buat kita semua yang ada di ruangan ini yang kita mau belajar pada pagi ini. 1 Timotius pasal 4 pada ayat yang ke-7b sampai pada ayat yang ke-9 memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa hidup ini harus kita latihan terus-menerus setiap hari. Ya, life exercise dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai yang ke-9, kalau kita sudah temukan, perhatikan baik-baik kalimat ini, saya bacakan lebih dahulu. Latihlah dirimu beribadah. Ya, hari ini nanti kita mau belajar apa yang dimaksud dengan beribadah. Latihan badani, nge-gym, terbatas gunanya. Ya, bukan berarti gak berguna. Saudara nge-gym itu sangat perlu, saudara olahraga sangat penting. Tetapi dikatakan ibadah berguna dalam segala hal. Karena kenapa? Karena mengandung janji. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara percaya Tuhan berjanji dan Dia akan mengenapi janjinya? Saudara percaya kalau ada orang tua mau berjanji, mau memberikan sebuah hadiah, engkau menantikan janji itu? Saudara berharap kalau satu hari ada orang yang menjanjikan untuk membayar hutangnya, atau membayar sesuatu, atau memberikan hadiah kepadamu, engkau sedang menantikan janji itu. Dan dikatakan ibadah berguna bukan hanya di hari ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Saudara, saya selalu percaya orang yang hari ini melatih diri. Ya, kata bersama saya, melatih diri. Ya, kita harus melatih diri kita beribadah. Dan firman Tuhan berkata, orang yang melatih dirinya beribadah, dia akan menerima janji hidup hari ini dan masa depan. Saudara, ada assurance dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan dan mengenapi janjinya buat saudara dan saya. Dan saya mau katakan, ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, apa yang dimaksud dengan beribadah? Hari-hari ini saya menemukan banyak orang sedang mengalami seperti Maliaki 3 ayat 14 sampai 18. Mari kita lihat. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 14 sampai 18, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan-jangan ini juga yang sedang kita pikirkan waktu kita ada di TCC Celebration. Dan bahkan saudara, di saat engkau berkomunitas, ya kan, engkau hari ini datang kepada Tuhan,
mungkin ini yang sedang muncul dalam pikiranmu, yaitu, mari saya mau ajak kita baca sama-sama. Kamu berkata, ayo, adalah sia-sia beribadah kepada Allah, ya. Artinya apa? Sia-sia kita datang di hari Minggu, sia-sia kita berkomunitas, sia-sia kita doa bersama, sia-sia kita melayani, sia-sia kita lakukan doa setiap pagi di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan apa? Mari kita baca. Apakah untungnya kita memelihara apa yang dilakukan terhadap Tuhan dan apa, saudara? Berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Mari. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara, hari-hari ini mungkin ada di antara kita iri, kita kesel banget, kita lihat tetangga kita udah jahat banget, ya saudara kita dia pelit banget, udah didoain nggak mati-mati, saudara. Yang mungkin kita udah berharap dia ngalamin banyak hal yang gak enak, ternyata di dunia ini terbalik loh. Malah kadang-kadang orang yang jahat malah lebih panjang umur, saudara. Ya malah yang baik-baik kadang-kadang malah, maaf, yang pendek umur malah mengalami banyak cobaan. Ya, coba lihat wajah sebelahnya. Kelihatannya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Kak Seno. Ya, karena banyak orang yang kadang-kadang dalam gereja tidak mengalami apa-apa, ya kan? Kayaknya tidak mendapatkan jawaban apapun. Dan dikatakan pada ayat yang ke-16 saya bacakan, beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara sebagai orang yang melatih dirimu dalam beribadah, life exercise dalam hidupmu, engkau harus melatih, yaitu apa? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Perhatikan loh, Tuhan itu dengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati nama Tuhan. Ayat 17 dan 18, mari kita baca sama-sama. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Saudara, mau jadi orang yang jadi milik kesayangan Tuhan? Wah, istri-istri mau jadi kesayangan suaminya. Jangan sampai istri jadi kesayangan suami orang lain, nah itu hati-hati. Ya, atau sebaliknya suami, engkau menjadi milik kesayangan dari istrimu. Hei, coba lihat semuanya. Anak-anak, engkau menjadi milik kesayangan dari orang tuamu. Dan hari ini yang lagi bangun hubungan pacaran, mau jadi gak kesayangan dari pasanganmu? Kayaknya udah mulai ada yang galau-galau. Ya, mulai ada sedikit goyangan-goyangan di hati. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan berjanji, orang yang beribadah kepada Allah, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ada amin, saudara? Firman Tuhan semesta alam, mari kita baca. Pada hari yang kusiapkan, ayo, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang bapa, seorang ibu menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, saya percaya sekali hari ini, coba lihat semuanya. Saudara, saya percaya saudara itu butuh sekali satu kata, dan bukan hanya kata, satu tindakan di mana Tuhan begitu sayang sama hidup. Saudara percaya nggak Tuhan begitu sayang? Walaupun mungkin kau belum melihat jawaban Tuhan dalam hidupmu, tapi Tuhan sangat sayang sama engkau. Saudara, saya sungguh merasa sejak saya mengerti ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Di saat saya datang kepada-Mu, saya tahu saya sayang sama Tuhan. Saya mau melatih hidup saya mau menyayangi engkau lebih lagi, lebih dalam lagi. Dan apa yang dikatakan pada ayat 18, mari kita baca. Maka kamu akan melihat kembali, apa saudara? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada. Saudara, firman Allah mengajar kepada kita dalam 1 Timotius pasal 6 pada ayat yang ke-11. Coba kita lihat, ini hal yang bagus sekali. Di dalam perjanjian baru, Paulus juga memerintahkan kepada saudara dan saya untuk kita memiliki apa? Memiliki hidup mengejar hal-hal yang utama dalam hidup ini. 1 Timotius pasal 6 pada ayat yang ke-11, ya, kita akan melihat Tuhan memerintahkan kita semua untuk mengejar, saudara. Ya, mari coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat 11, ya. Tetapi engkau, man of God, manusia Allah, jauhilah semuanya itu yang di atas. Nanti saudara baca sendiri. Tetapi, mari kita baca. Kejarlah. Ayo. Kejarlah. Apa yang kita harus kejar? Keadilan. Tapi ada satu kalimat yang lebih penting lagi. Ibadah. Ada amin, saudara? Tuhan suruh kita kejar. Yaitu apa? Ibadah
Selain kesetiaan, selain kasih, selain kesabaran, selain kelembutan, keadilan, Tuhan suruh kita kejar yang namanya ibadah. Nah, pertanyaannya sekarang, ibadah itu apa, saudara? Keluaran 13 ayat yang ke-8. Di dalam ayat ini memberikan sebuah perspektif yang baru kepada kehidupan kita semua. Kita harus melatih diri kita terus beribadah. Dan ini yang Tuhan ajarkan di dalam Keluaran 13 ayat ke-8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Mari kita baca. Ibadah ini, ayo sama-sama, adalah karena apa? Mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Saudara, kenapa kita harus melatih diri kita beribadah dalam hidup ini? Saya menemukan orang yang melatih dirinya beribadah adalah orang yang selalu mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan ke dalam kehidupan dia waktu dia keluar dari Mesir. Saudara tahu apa maksudnya? Saya jadi ingat kembali 30 tahun yang lalu, udah jadul banget. 30 tahun yang lalu, waktu saya lahir baru terima Yesus, saya ingat dengan apa yang Tuhan kerjakan buat hidup saya. Saudara, saya mau katakan, hari ini buat orang-orang tua yang berusia 50-60, saya cuma berkata, mereka adalah saksi-saksi di hadapan kita yang masih lebih muda, bahwa di saat mereka masih beribadah hari ini, dan saudara mesti mengerti apa yang dimaksud dengan beribadah. Beribadah yang paling pertama adalah, tadi sudah dikatakan, mengingat apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Apa maksudnya? Itu bicara tentang ibadah secara pribadi dalam hidup. Saudara, mengapa kita perlu sekali latih diri kita bersaat teduh setiap pagi? Coba lihat wajah sebelahnya, sudah saat teduh? Atau saat tidur terus? Karena hujan begitu deras, ya suasana begitu menarik, membuat kita terlena dengan saat bantal guling, surtaling kita, kasur bantalan guling. Dan saya lihat dari wajahnya memang begitu cinta akan surtaling, saudara. Tapi hari ini ada yang amin lagi, saudara. Itu berarti memang ada pengalaman kelihatannya. Ya, dan saya mau katakan hari ini, saya selalu percaya, waktu kita ketemu Tuhan itu seperti waktu kita ngedate sama Tuhan. Saya percaya sekali. Sama seperti saya ingat dengan cerita, boleh pinjam cerita sama Kak Budi Kadelina ya? Boleh pinjam ceritanya sedikit. Mereka ini, saya pikir saya juga, kami keluarga perlu belajar sama mereka. Kenapa? Salah satu aspek yang kita mesti belajar, mereka berdua ini masih sangat mesra. Ya bukan berarti saya tidak mesra. Saya juga mesra dong, nggak boleh sampai ketahuan nggak mesra kan. Ya istri saya ada di sini. Tapi maksudnya begini. Saudara tawa, kayaknya punya pengalaman ya. Suka sama mentertawakan orang lain katanya. Ya tapi apa maksudnya? Saya senang dengan Kak Budi dan Kak Delina. Salah satunya yang dia pernah cerita sama saya dalam one-on-one adalah, sesudah mereka punya 3 anak. Dia punya anak yang paling besar, Abigail. Udah lama ada anak Abigail. Ya sebentar lagi sudah masuk SMA. Dan yang saya temukan mereka punya waktu ngedate berdua. Saya waktu dengar itu, iya ya, dulu sebelum saya menikah, makan soto di warung mama berdua, ya kita pergi ke sana berdua, mesra banget. Wah, pokoknya suasana pengennya berdua terus. Tapi memang semuanya mulai mengalami gangguan sejak punya 3 anak, saudara. Ya, kita harus ngurusin bayi, ngurusin semuanya, dan mengurusi ini dan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, waktu saya ngobrol sama Kak Budi, ya saya juga cukup stres. Saya nggak tahu masih sampai hari ini terus dipertahankan tentunya ya. Jadi saya cuma bilang, apa yang terjadi, Bud? Kamu sama istri gimana sih menjaga hubungan kalian sejak menikah sampai hari ini? Mereka masih punya waktu ngedate berdua, pacaran lagi berdua, nonton berdua, pegang-pegangan tangan, gemeter-gemeter. Udah nggak gemeter ya. Dan mereka masih punya kesempatan makan berdua. Dan saya pikir itu adalah bagian yang kita harus ulang kembali dalam hidup ini. Saudara, itu adalah bagian yang kita harus bangun kembali. Kenapa? Karena itu mengingat kembali dengan memori, dengan kejadian, dengan bagian yang kita pernah berikan yang terbaik dalam hidup kita, dengan membangun hubungan sama seperti dengan Tuhan. Saya masih ingat pertama kali saya terima Yesus lahir baru 30 tahun yang lalu. Apa yang saya lakukan? Saya doa setiap pagi, saya baca firman setiap pagi, sampai saya bikin yang namanya semua waktu itu favorit sekali tema-tema akhir zaman, antikris, ya, ada
Ada Pak Krisnan dan Ibu yang saya tahu, ya ada Pak Krisnan Ibu yang saya sudah pernah perkenalkan. Ini adalah salah satu soko guru Abalef loh. Ya, 30 tahun yang lalu. Ya, coba yang belum lahir, ya hari ini nanti kita didoakan. Ya, supaya dapat urapan untuk setia dalam beribadah sama Tuhan. 30 tahun itu tidak mudah. Ya, saya ketemu banyak orang hari-hari ini, ya kan? Mereka sudah kenal Tuhan 10 tahun, 15 tahun, dan mereka menjadi kecewa dan mereka tidak lagi mau beribadah sama Tuhan. Benar saudara, mereka jadi kecewa, disappointed. Mereka nggak percaya lagi sama Tuhan. Dan saya ingat sekali, dan Tuhan mengingatkan kembali, anakku, aku mau engkau mengajar kepada gereja Tuhan, supaya kita harus melatih diri kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata, yang beribadah kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat hidupmu sia-sia. Amin saudara. Engkau akan lihat nanti berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Saudara, saya menemukan di waktu saya kembali lagi kepada cinta saya mula-mula, ibadah secara personal, dan saya membangun kembali, dan saya menemukan manusia roh saya seperti manusia jasmani. Saudara, di saat usiamu bertumbuh, di saat usiamu bertambah, ya kan? Mulai lain, betul nggak? Tampilan mulai beda. Waktu kecil dulu banyak orang tua menggendong anaknya, anak siapa ini, anak siapa ini. Banyak orang tua nggak beres, anak sendiri nggak tahu anak siapa. Tapi kemudian sesudah anaknya sudah mulai lebih besar, apa yang terjadi? Mereka, anak yang sudah lebih besar, mereka mulai melihat siapa saya. Kemudian udah lebih besar lagi, siapa dia. Dan sesudah itu kita akan menikahkan anak kita, atau kita akan menikah, ya kan? Atau yang belum menikah, semoga tidak siapa saja, ya kan? Karena karena sudah tidak ada pilihan. Tapi saya selalu percaya, di waktu kita menjalani proses hidup ini, saya menemukan, ya, di waktu kita menjalani hidup kita dari awal sampai kita menikah, atau yang belum menikah, atau kita yang sedang belajar atau sedang studi, saya cuma berkata, Tuhan, saya hari ini mau menjadi saksi. Di waktu saya melatih diri saya, makin bertumbuh, saya makin dewasa, saya semakin matang, usia saya makin bertambah. 4 tahun lagi saya join the 50s Club. Sebuah berita kurang gembira sebenarnya, karena saya belum terlalu siap masuk usia itu. Ya, tapi gak ada pilihan. Tapi yang penting wajah 20 plus club, ya kan? Yang penting 20 plus terus, ya kan? Punya semangat yang dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara, saya ingin menularkan kepada saudara bahwa saudara harus melatih diri. Kenapa? Karena bukan hanya manusia secara fisik yang kau harus bertumbuh, tapi manusia rohani harus semakin bertumbuh. Ada amin saudara? Karakter Kristus semakin harus nyata dalam hidupmu. Ada orang berkata makin tua makin aneh. Benar? Makin tua makin susah ngomongin. Saya berdoa dalam nama Yesus, jangan sampai makin tua makin dablek. Ya, jangan. Kita harus belajar saudara untuk apa? Mengoreksi, melihat diri kita. Dan hari ini saya mau mengajak saudara melihat, ibadah bukan hanya secara pribadi kepada Tuhan, tapi juga ada ibadah secara komunitas dan korporat seperti ini. Ini hal yang penting. Karena firman Allah berkata dalam Ibrani 10:24-25. Coba kita lihat. Ibrani 10:24-25 mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa ibadah yang sejati bukan hanya sekedar kita secara personal datang kepada Tuhan, tetapi kita juga memiliki ibadah yang sungguh saudara, kita juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kita memerlukan sekali komunitas yang ada sekitar kita. Dan firman Allah berkata bahwa ini yang harus kita lakukan, dan jangan sampai kita meninggalkan hal ini. Ya, Ibrani 10:24-25. Dan marilah kita, apa saudara? Saling memperhatikan. Ayo perhatiin sebelahmu dong. Saling perhatiin. Nah, kalau di gereja ini jangan lulu gua-gua. Kita ini sebuah keluarga. Ada amin? Belajar perhatikan satu dengan yang lain. Supaya kita saling apa? Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan dikatakan ayat 25, mari kita baca, janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan dikatakan seperti ada banyak orang udah biasa saudara, dia menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi firman Allah berkata apa? Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, Tuhan justru pengen saudara dan saya hari ini kita harus planted in a house. Kita harus ada di rumah. Dan hari ini saya mau katakan, saudara ada di dalam sebuah rumah rohani. Dan kami semua adalah bapak dan ibu rohani buat kalian. Dan hari ini ada orang-orang yang sudah lebih secara usia. Mereka juga adalah ayah dan ibu secara apa? Secara rohani,
secara usia, mereka adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman Allah berkata, hei anak-anak muda, hari ini, kalau kau sedang berjuang, kau sedang bergumul, saya cuma mau berkata, engkau tidak sendirian. Ini adalah keluargamu. Dan hari ini saya berdoa, agar setiap kita yang di ruangan ini, saudara jangan jadi orang asing, tapi engkau adalah anggota keluarga Allah. Ada amin saudara? Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi hari ini bangun, saling menasihati, saling mendorong, saling menguatkan. Coba lihat wajah sebelahnya dan bilang, walaupun model lu seperti ini, lu keluarga gua. Ada amin saudara? Walaupun tampang, walaupun lu agak nyebelin kadang-kadang, walaupun kenyataannya kita pernah konflik sana sini, tapi kita adalah sebuah keluarga. Ada amin saudara? Ya kan? Saya percaya kita adalah sebuah keluarga. Ya, hari ini saya meyakini sekali. Saya cuma mau bilang, saya mau katakan kepada semua kita yang ada di ruangan ini, saya begitu sayang dengan saudara. Dan saya tahu ada pemimpin-pemimpin komunitas, DCL, Dynamic Community Leaders, yang begitu mengasihi juga. Dan saya berdoa, saudara, sudah banyak orang yang datang di tempat ini, tapi kita cuma akan berkata, kita berdoa agar mereka tertanam di rumah ini. Kita berdoa agar mereka menjadikan ini sebagai keluarga mereka. Saudara, saya mau katakan, ini adalah keluarga. Kita punya banyak kekurangan, kita belum sempurna, tapi terimalah Bapak Ibu rohani, terimalah anak-anak rohani, terimalah kakak dan adik rohani. Ada amin saudara? Wah, saya lihat udah cukup kelihatannya khotbahnya. Habis ini tinggal praktek makan-makan habis ini. Ya kan itu bagian juga kita mengasihi. Nah hari ini saya mau ajak saudara melihat apa arti ibadah. Dalam bahasa Yunani-nya, mari kita lihat. Kata ibadah berasal dari kata abad. Dan saya hari ini mau mengajak saudara untuk membangun dari konteks ayat Maleakhi pasal 3. Kata abad, kalau saudara masuk ke dalam My Sword atau e-sword, saudara bisa dapatkan di dalam Android atau di smartphone-mu, engkau akan menemukan ada 4 pengertian, tapi saya simpulkan aja. Ibadah adalah to worship and to serve. Jadi kalau saudara berkata saudara adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, to worship, saudara akan menyatakan ekspresi worshipmu kepada Tuhan dengan apa? Dengan engkau serve others. Ada amin? Jadi saya selalu percaya kalau ada orang bilang dia beribadah sama Tuhan, tapi dia gak pernah peduli sama orang lain, dia gak pernah care dengan orang lain, dia gak pernah perhatikan orang lain, saya percaya dia belum beribadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah to worship and to serve. Di dalam sebuah keluarga kita harus belajar membangun apa? To worship God, to respect God. Makanya saya berdoa, bolehkah saya berkata sebagai bapak buat kalian? Kalau saudara datang ada di dalam celebration, kalau kita mau worship our God, we must honor Him. Caranya gimana? Jangan datang terlambat. Itu salah satu bagian. Kita belajar respect. Ya, sekali lagi ini bukan sindiran, nggak usah takut. Saya juga kadang-kadang telat kok, ya. Tapi maksudnya, saudara upayakan. Do your best. Benar saudara? Kalau kamu worship kepada Tuhan, kalau engkau mau hari ini menyembah beribadah kepada Tuhan, engkau mengambil sebuah sikap yang baik. Sama seperti kalau engkau sebagai seorang pemimpin, engkau berharap anak buahmu di kantormu tidak datang terlambat. Betul nggak? Dan bahkan ada banyak kantor bikin apa? Ada punishment. Kalau dia terlambat apa? Cekrek langsung. Potong gaji, cepeceng. Bagus kita di gereja gak ada potongan saudara. Ya karena saudara dengan sukarela memberikan persembahan kan, membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi saya selalu percaya adalah bagian kita respect Him, kita hormat. Sama seperti saya hormat sama ayah saya hormat sama ibu saya hormat dengan orang yang lebih senior daripada saya. Dan saya mau ajarkan, selain bicara tentang waktu, kita on time atau before time, kita sudah datang lebih dulu. Yang kedua, saya selalu mau ajarkan, ini yang kedua, saudara yang lebih muda datang kepada yang lebih tua. Itu tandanya saudara sedang worship God, saudara sedang respect kepada Tuhan. Saya mau ajak saudara semua di ruangan ini, jangan lulu gua-gua, tapi kita harus respect kepada orang yang lebih di atas kita. Dan mulai hari ini saya percaya, yang muda-muda, engkau akan dapat respect kepada dari orang di bawahmu, di saat engkau respect kepada orang yang ada di atas. Ada amin saudara? Wow, ya dari wajahnya yang udah mulai cukup, sekarang agak tegang.
Ya, tapi saya percaya ini adalah bagian kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bicara waktu, bicara apa lagi? Bicara kita datang kepada orang yang lebih di atas kita. Terus bicara tentang apa lagi? Sikap hati kita. Setiap kali kalau kita datang, kita selalu punya sikap hati. Tuhan, aku bersuka cita. Aku ada dalam rumah Tuhan. Ini keluargaku. Dan hari ini, aku cinta keluargaku. Saya mencintai keluarga ini. Dan saya berdoa kepada saudara. Saya sangat cinta dengan saudara. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa supaya saudara satu hari saudara akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Saya berdoa agar saudara diberkati oleh Tuhan dalam keuangan. Saya berdoa agar saudara sebagai jemaat, saudara akan mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Saudara, inilah isi hati yang saya mau bagikan. To worship and to serve. Ibadah ada 3 faedah. Saya temukan dari Maleakhi pasal 3, 14-18. Yang pertama, ibadah membawa keuntungan. Ada banyak orang berkata, sama seperti ayat yang tadi berkata apa? Sia-sia beribadah sama Tuhan. Untungnya apa? Profitnya apa? Benefitnya apa? Tapi hari ini benefitnya, saudara mesti tahu. Keuntungan kita kalau ikut Tuhan adalah ayat 17-18. Boleh kembali dulu ke PowerPoint saya, Maleakhi 3 ayat 17-18 yang tadi, ya. Dan saudara akan melihat di waktu saudara beribadah kepada Tuhan, saudara akan mengalami apa? Mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Dan aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang ayah menyayangi anaknya yang lain, yang beribadah kepada Dia. Di saat saudara beribadah melayani Tuhan, coba lihat semuanya. Tuhan itu seperti Bapa, seperti Ibu. Saya punya 3 anak. Saya punya lagi 2 anak tambahan. Ya, tapi ini juga udah jadi anak sendiri. Ya, 5 anak di dalam rumah, ramainya luar biasa. Dan setiap Sabtu tambah 2 anak lagi, jadi 7 anak. Rumah kami seperti tempat penitipan anak saudara. Ya, tapi bukan penitipan, menjadi rumah kesukaan buat anak-anak. Kumpul di ranjang kami. Saya masih ingat sekali waktu kita masih kecil, kita bermain dengan orang tua kita datang kepada dia, dan orang tua kita begitu mengasihi kita. Saya nggak pernah temukan ada orang tua anaknya minta apapun orang tuanya nggak kasih, kecuali yang jelek ya tentunya. Di waktu anak saya minta smartphone, tablet, bukan tablet minum. Di waktu mereka minta sesuatu yang lebih baik lagi, di waktu mereka mau pergi, saya sebagai ayah, dan istri saya sebagai seorang ibu, we do our best. Karena kita menyayangi mereka. Ada anak saudara. Hari ini saya percaya Tuhan itu Bapa yang baik. Dia Bapa yang mau memberikan yang terbaik buat kita. Suami-suami hari ini sayangi istrimu seperti Tuhan menyayangi dia. Coba suami lihat istrinya, dan istrinya jangan galak-galak ya suaminya. Ya, sebaliknya lagi saudara, orang tua kalau ada anakmu hari ini, sayangi dia, cintai anakmu. Sama seperti engkau mengasihani anakmu, engkau menyayangi dia. Apapun kau akan berikan kepada mereka. Ada amin saudara? You do your best. Ada banyak orang tua rela. Saya ketemu banyak orang tua loh, dia rela lebih susah hidupnya. Dia naik motor tapi anaknya naik mobil. Benar gak? Ada banyak orang tua, dia punya rumah lebih kecil, dia pengen anaknya rumahnya lebih besar. Saudara, itu bagian di mana ada Bapa yang mengasihi anaknya. Dan saya cuma mau bilang, salah satu kalimat yang saya mau saudara alami, dan ini pesan Tuhan buat Nathanael. Saya ketemu dia di salah satu, ini dari Semarang saudara, anak pendeta. Hari ini banyak dari Semarang, saya juga bingung. Ya, minggu depan saya juga ada di Semarang. Ya, tapi saya cuma mau bilang, kamu hanya butuh satu, favor Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita udah kerja setengah mati, kita belum dapetin apa-apa, saudara, itu namanya apa? Belum dapat favor Tuhan. Saudara, ayo, yang sudah berjuang habis-habisan, kerja habis-habisan, masih babak belur, saudara cuma perlu satu kata, you do your best, God will do the rest. Dan Tuhan akan kasih favor buat kita. Saya kenal Rinto dengan istri. Saya tahu dia dari pelayanan, ini pengkhotbah saudara. Dan dia sudah keliling banyak gereja. Dia sudah kuasai banyak training gereja. Dan hari ini dia memimpin di SPK kita. Tapi saya menjadi saksi buat dia. Dari dia tidak ada apa-apa hari ini. Hari ini dia menjadi orang yang diberkati Tuhan dalam insurance. Dan saya bersyukur. Dan saya cuma berkata, nikmatilah favor Tuhan, keuntungan dari Tuhan.
blessing from God. Karena dia Bapa yang mengasihi kamu. Dia selalu memberi yang terbaik buat kamu. Saudara, Tuhan punya rencana yang baik. Minggu yang lalu saya bersama Billy Simpson melayani di Palangkaraya. Cukup seru, ngobrol-ngobrol, kita panjang lebar The Voice Indonesia. Tapi sayang sekali Indosiar tidak ada di kota Palangkaraya. Menyedihkan. Dan waktu sesudah kita siaran radio sama-sama ngobrol sana sini, saya lihat ada banyak favor dari Tuhan. Dia bilang, Kak, saya waktu di Australia, saya dibilangnya dia udah ke produser, dan orang produser cuma bilang begini, kayaknya lu cocoknya bukan menyanyi deh, lu cocoknya tukang kue tiaw kali. Dia ngomong sendiri loh. Jadi tukang kue tiaw, atau mungkin kamu jadi sales, atau kamu jadi apa. Tapi kemudian dia bilang tahun yang lalu dia iseng-iseng untuk daftar di Voice Indonesia. Dan itu semua adalah guru vokal ya, yang hebat-hebat. Dan dia berkata, Kak, aku juga tidak menyangka aku bisa jadi orang nomor 1 The Voice Indonesia ya. Dan itu yang pertama kali kan di Indonesia. Dan hari itu pada tahun yang lalu dia menerima kehormatan jadi orang nomor 1 pemenang The Voice Indonesia. Saudara, wow, saya bilang Tuhan, ada favor Tuhan buat dia. Pulang dari Palangkaraya, saya dapat favor. Saudara tahu favornya apa? Seperti biasa, naik ekonomi kelas. Ekonomi kelas. Saya sudah pernah dapat favor ini. Waktu di Amerika juga, saya di-upgrade ke business class. Cuma gara-gara salah ngomong. Ya, salah ngomong. Saya waktu itu bawa ada satu bapak, dia sudah usia 60-an. Saya cuma bilang kepada orangnya, Pak, saya minta untuk seat agak depan. Saya lebih suka memang di depan-depan. Ya, dan supaya apa-apa kan keluar lebih cepat, ya, nyampe lebih duluan, kira-kira begitu kan? Oh, dari wajahnya kok kurang mudeng ya? Semua nyampe sama aja saudara, cuma jalan keluarnya lebih duluan. Dan waktu itu karena salah pengertian, ya saya naik Delta Airlines waktu itu, kemudian akhirnya saya bilang saya bawa orang tua, kakinya dia agak sulit untuk jalan. Ternyata dia salah tafsir. Kami berdua di-upgrade ke business class, cuma gara-gara salah ngomong. Memang blessing in disguise. Sama seperti kejadian di Palangkaraya kemarin, saya naik pesawat dan kemudian sistemnya drop. Dan yang terjadi nomor saya, karena saya sudah punya kartu untuk duduk salah satu yang paling depan tanpa harus bayar. Dan kemudian saya sudah pilih seat nomor 21. Itu udah paling depan, istrinya sudah bookingkan saya. Dan kemudian ternyata hari itu yang duduk di seat itu ada 3 orang. Dan bukan hanya saya, beberapa lagi yang lain. Dan saya belajar Tuhan, saya mau beribadah sama Tuhan, hamba Tuhan, mengalah sama orang lain. Ada ibu-ibu di depan saya, wajahnya memelas, karena semua orang tidak mau di belakang, maunya di depan. Kemudian saya berdiri, saya belum memberikan kesempatan sebenarnya kepada dia, saya masih taruh koran saya, dan dia begitu cepat langsung duduk saudara. Dan saya akhirnya berdiri, saya jadi bingung sendiri. Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Kru dari pesawat saudara akhirnya membawa saya, karena saya tidak punya tempat lagi. Dan saya percaya ini bagian dari saya men-serve orang lain. Sudah tahu, saya di-upgrade ke business class. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya kan? Bayar ekonomi, naik business class. Nah itu, jangan sampai bayar business class, naik ekonomi, berat itu saudara. Ya kan? Makanya saudara, saya percaya sekali itu favor yang saya alami dalam Tuhan. Dan saya percaya ada banyak favor-favor yang lain. Kita kalau mau cerita suami istri banyak banget. Istri saya batal pelayanan. Dan batal pelayanan, sebab tahu apa yang terjadi, dia batal pelayanan, tapi tiket sudah keburu di-issue, dan dia cerita sama saya, udahlah, oke, berangkat, ya kan, dan di kota Semarang cuma jalan-jalan pelayanan, tidak pelayanan apapun, ya kan, kuliner dan sebagainya, 3 hari ada di sana, dan sudah tahu, ya, ini favor, ya, kalau pelayanan, maaf ya, ini saya mesti apa adanya, kita pelayanan kan ada terima love offering, persembahan, sudah tahu. Kalau istri saya khotbah di dalam session wanita bijak tentunya ada love offering, dan hari itu tidak ada. Tapi saking gak enak orang ini karena batal campnya, dia kasih love offeringnya. Ya, dia memberi yang terbaik. Dan yang lebih hebat lagi, ada satu ibu-ibu di Semarang juga, bukan hanya kasih love offering, kasih US dan Aussie dollar buat istri saya. Saudara, saya cuma mau bilang, saudara di tempat ini saudara harus ngalamin favor Tuhan. Tuhan mau kasih saudara, dia akan membawa keuntungan demi keuntungan buat kehidupan. Ada amin saudara? Saudara harus ngalamin ini. Saya kalau khotbah ini bukan bicara teologi yang sukses, tapi saya cuma mau bilang bahwa kita adalah anak Bapa dan kita berhak mendapatkan privilege dari Bapa kita. Dia Bapa yang baik, dia akan memberikan terbaik kepada saudara. Ada amin? Dan saya mau katakan hari ini, nikmati berkat dari Tuhan. Nikmati keuntungan di saat engkau beribadah, karena engkau adalah milik kesayangan Tuhan. Ada amin saudara? Wow.
Saya lihat dari wajahmu, engkau menjadi milik kesayangan Tuhan. Nggak tahu jadi milik kesayangan orang lain atau milik kesayangan orang tuamu nggak. Tapi hari ini saya percaya Bapa di surga begitu menyayangi. Ada amin saudara? Yang berikutnya lagi, ibadah membawa apa? Ibadah membawa perbedaan. Saudara bisa lihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang fasik dan orang yang benar. Saudara bisa lihat apa beda? Saudara pernah dengar cerita yang namanya Abraham dan Lot? Pernah dengar kisah Abraham dan Lot? Abraham bilang apa? Waktu dia bagi tanah, ini bisnis properti. Apa yang dikatakan? Abraham bilang, Lot, lu pilih apa? Lu pilih kanan, gua pilih kiri. Hong Shui-nya yang bagus, lu ambil aja. Dan Lot ambil Hong Shui yang bagus banget. Dia ambil apa? Dia ambil dekat sungai Yordan, tapi yang masalah dekat kota Sodom Gomora. Itu masalah. Dan dia ambil sisi yang lain. Tapi inilah beda antara orang beribadah sama Tuhan sama orang yang gak beribadah. Abraham walaupun dapat yang sisa, tapi yang sisa bisa menjadi yang terbaik, saudara. Dan hari ini saya mau katakan, ada banyak perbedaan yang saudara bisa lihat. Dan hari ini saya bersyukur dua anak di antara kita. Hari ini saya mesti kasih apresiasi kepada mereka. Yang pertama, Abigail. Dia baru lulus dari SMP kelas 3 di sekolah Tunas Bangsa. Dan ini sekolah yang luar biasa. Kenapa? Karena muridnya SMP kelas 3 6 orang saja. Ya, ini yang luar biasa sekali. Ini sekolah yang kita lagi rintis. Sudah jangan ketawain saya, karena saya rintis sekolah ini juga. Ya, ini Tunas Bangsa di Greenfield, tapi sekarang kita punya 400 murid dan guru-guru ada di sana. Kita mulai dari nol, kita invest puluhan miliar, saudara. Dan hari ini kita lagi mau bangun lagi 4 ruko, saudara. Jadi, saudara mesti tahu kita punya sekolah. Dan sekolah ini National Plus, dan ini sekolah yang salah satu jadi the best, saudara, karakter, di mana ada banyak orang tua yang datang. Dan kita tentunya belum sempurna, tapi ini salah satu bagian yang saya percaya kita mendidik anak-anak dengan karakter dari Kristus. Dan kita bersyukur walaupun 6 anak, karena mereka adalah perdana dari sekolah ini. Ya, entakah jadi jadi percobaan, bisa juga katanya, atau memang benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Saya bersyukur sekali, 6 anak hari ini, mereka kan ujian negara. Tapi 2 dari mereka, yang pertama Abigail, dia mendapat nilai, saudara tahu, di ujian akhir nasional, ujian negara, nilai Inggrisnya 10. Itu beda sama yang berbeda. Dan yang kedua, tanpa bermaksud mempromosikan anak sendiri, ya, anak saya yang paling besar Joshua, lihat tampilannya, saudara, udah lebih besar, lebih tinggi, ada perbedaan sama bapaknya, ya kan? Dan dia mendapatkan nilai matematika 10. Itu adalah perbedaan antara orang beribadah kepada Allah sama yang tidak. Ada amin, saudara. Dan hari ini saya sedang berdoa biar favor yang saya punya menular buat saudara. Nanti saudara satu hari akan diangkat sama bos, dikasih gaji lebih besar, dikasih apapun, sudah dikasih privilege. Percayalah, saudara akan mendapatkan privilege itu. Kenapa? Bapakmu udah dapat, anaknya pasti dapat. Dan saya berdoa saudara akan mengalami ini. Ada amin? Ada banyak perbedaan. Dan saya mau lompat langsung yang terakhir saja. Ibadah membawa berkat holistik. Ada blessing, holistic blessing di dalam ibadah kita. Dan hari ini saya mau ajak saudara lihat Keluaran 23 ayat yang ke-25. Sebagai ayat terakhir, saya berkata hari ini, saudara yang setiap minggu ada di tengah-tengah TCC Celebration, saudara semua yang ada juga di tengah-tengah apa lagi? Di tengah-tengah dari ibadahmu setiap pagi, engkau datang kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Saudara, ini hanya salah satu bagian saja. Dan saya percaya hari ini kita mesti bersyukur buat semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak orang, ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan apakah kita bersyukur dengan berkat holistik yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, hari ini saya mau ajak kita baca ayat terakhir, Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15. Yosua pasal ke-24 ayat 14 sampai yang ke-15. Dan saya mau hari ini mengajak saudara yang mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, latih hidupmu. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah mengandung janji hari ini dan masa yang akan datang. Saudara, firman Allah berkata apa? Mari kita baca. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang daripadanya. Nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Ya, mari kita baca ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu, orang tuamu yang masa lalu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami. Tetapi hari ini ayat yang saya mau kita baca, dan kalau saudara setuju mari kita berdiri. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Mari amin. Tepuk tangannya juga. Saya mau encourage setiap daripada kita untuk aktif terlibat di dalam misi, karena di sana kita bisa belajar banyak hal. Khususnya saya ini orang yang sangat tidak peduli orang, termasuk istri. Jadi saya makanya ditempatkan Tuhan di misinya Kak Budi yang luar biasa itu, supaya terima urapan gitu ya. Sampai sekarang belum dating sih, nanti kita lakukan PR kita. Bagi yang belum bergabung di DC, apabila ingin bergabung bisa menghubungi mungkin Kak Budi, saya atau teman-teman yang hadir di sini, nanti bisa kita salurkan ke DC. Terus kemudian ini ada beberapa pengumuman training early childhood untuk memperlengkapi para orang tua yang punya anak di bawah umur 3 tahun. Itu akan dilakukan tanggal 22 Juni, tanggal 12.30 sampai dengan 15.00. Investasinya Rp100.000, tidak mahal karena sangat bermanfaat. Harap mendaftar atau menginformasikan kepada Bapak Benji atau Ibu Yuni. Yang kedua, child dedication akan diadakan pada tanggal 29 Juni mendatang. Bagi para orang tua yang akan melakukan child dedication diminta untuk ikut training early childhood yang tadi sudah disebutkan. Dan kemudian ternyata kita sudah punya breakthrough di belakang, ada baby and nursery room bagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan perlu untuk menyusui, bisa menggunakan dan memanfaatkan. Itu saja, hari ini cukup. Amen. Mari kita berdiri bersama-sama, dan hari ini kita percaya sekali